atau K sama dengan 8. Berarti nilai K itu sama dengan 8. Ada nggak di sini 8? A 10, A0, B 8. Oh ini B. Ada ternyata ya. 8. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di ASN Channel. Hari ini saya akan membahas mengenai FR SKD, Sekolah Kedinasan tahun 2024. Di hari kelima ini, yaitu tanggal 22 ya ini ya. 22 Juli 2024. Eh, ada beberapa teman-teman yang sudah mengikuti SKD pada hari ini dan memberikan beberapa FR atau field reportnya atau pengalamannya mengerjakan soal SKD pada hari ini. Bagaimana pengalaman mereka? Mari kita simak ke video berikutnya. Tapi sebelum itu boleh di subscribe, like, share supaya channel ini berkembang dengan baik dan memberikan manfaat bagi teman-teman yang belum mengikuti SKD agar mempersiapkan diri dengan matang agar bisa lulus pada tes tahun ini. Amin ya rabbal alamin. Lanjut saja, nggak usah bertele-tele. Nah ini, TWK ini ya. Yang pertama, ini FR yang pertama, TWK. TWK, Pancasila sebagai ideologi. Kemudian yang kedua, Pancasila sebagai perjanjian luhur. Kita tahu bahwasanya fungsi Pancasila itu ada 6 ya, kalau nggak salah ya. Sebagai ideologi, sebagai perjanjian luhur, sebagai pandangan hidup bangsa, sebagai dasar negara, sebagai falsafah negara, sebagai apa lagi? Pokoknya sekitar 6 fungsi Pancasila. Teman-teman bisa belajari eh, fungsi 6 fungsi Pancasila tersebut agar soal-soal seperti ini bisa teman-teman jawab dengan matang dan mantap karena ini biasanya soalnya panjang ya teman-teman, dijelasin dulu kemudian pertanyaannya apa gitu. Ini full penalaran biasanya seperti ini, jadi teman-teman harus paham konsepnya. Kemudian konstitusi ini konstitusi RIS ini ya. Konstitusi RIS itu kita tahu bahwasanya di Indonesia itu pernah bergonta-ganti konstitusi. Konstitusi undang-undang sebenarnya sama aja sebenarnya sama undang-undang. Kita tahu bahwa bahwasanya pernah gonta-ganti ya. Yang pertama itu Undang-Undang Dasar 1945, waktu zaman dulu waktu pertama kali Indonesia merdeka itu menggunakan Undang-Undang 1945 hasil dari rapat PPKI. Itu yang pertama. Yang kedua itu UUDS 1950 kalau nggak salah ya. Eh, UUDS apa ORIS dulu ya? Salah-salah ya. Yang kedua itu Undang-Undang RIS kayaknya. Undang-Undang RIS Republik Indonesia Serikat. Karena ini berlaku di satu tahun ya. 1949 sampai 1950. Kemudian yang ketiga itu UDS. Nah ini baru UDS 1950 sampai 1959 masa berlakunya. Kemudian Undang-Undang Dasar, balik lagi Undang-Undang Dasar 1945 sampai sekarang. Itu Mas, itu periodisasi konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia ya teman-teman. Kemudian yang keempat itu dekret presiden. Nah, dulu di zaman Presiden Soekarno itu mengeluarkan dekret presiden ya teman-teman. Teman-teman harus paham apa sih dekret presiden itu dan tujuan dikeluarkannya dekret presiden itu apa sih gitu. Teman-teman harus paham ya. Sehingga ketika ada soal seperti ini, teman-teman bisa jawab dengan cepat. Kemudian kebijakan luar negeri Kabinet Natsir. Nah, Kabinet Natsir ini juga di zaman Presiden Soekarno. Kita tahu bahwasanya di zaman Presiden Soekarno itu pernah bergonta-ganti kabinet ya. Salah satunya itu Kabinet Natsir. Nah, teman-teman bisa pelajari apa sih kebijakan luar negerinya waktu itu. Ini yang pertama. Yang kedua ini FR yang kedua TIU. Seingat saya yang keluar keluar dua soal. Deret deret angka, deret huruf, teman-teman paham lah. Saya tidak perlu menjelaskan lagi. Kemudian perbandingan tiga soal. Perbandingan itu bisa senilai dan berbalik nilai ya teman-teman. Kemudian figural banyak yang keluar, sekitar 7 soal. 7 soal ini banyak ya teman-teman. Terbanyak dari yang lain ini 7 soal sepertinya.
Figural itu sama aja gambar, teman-teman. Kayak diputar, dibalik, dicerminkan itu masuk ke figural. Kemudian untung rugi. Untung rugi itu satu soal. Untung rugi itu masuk aljabar, teman-teman. Jadi teman-teman kalau ingin belajar untung rugi kayak penjualan itu berapa untung, berapa rugi, berapa persennya, persen untung, persen rugi itu masuk ke soal-soal aljabar. Teman-teman harus bisa lebih banyak latihan lagi ya tentang aljabar ini. Kemudian hitung cepat kabataku 3 soal. Bagi yang belum tahu kabataku itu apa sih? Kabataku itu kali bagi tambah kurang, teman-teman ya. Jadi mungkin ini maksudnya soal yang mengandung perkalian, pembagian, penambahan dan pengurangan itu 3 soal. Kemudian aku hitung cepat akar atau eksponen. Nah, ini 2 soal. Banyak juga ya teman-teman, 5 soal ini hitung cepatnya. Teman-teman harus sering-sering latihan nih hitung cepat agar bisa mengerjakan 5 soal seperti ini. Kalau yang keluar 5 soal ya, semoga saja yang keluar soal-soal yang mudah-mudah bagi teman-teman. Dan lain-lain aku lupa, oh dia lupa teman-teman. Oke, kita lanjut ke FR selanjutnya. Nah ini, gini-gini Kak, 2 kali 5 pangkat berapa ini? Pangkat 9 ya? Pangkat 9 dikurang K dikali 5 pangkat 8 sama dengan 2 dikali 5 pangkat 8. Itu berapa itu? Ini maksudnya nih, coba kita ini ya. Ini maksudnya mungkin mencari nilai K ini ya, kayaknya. Nilai, ih, kok tulis gini? Nilai K, karena ada koefisien K di sini. Coba kita kerjakan ya, apa benar yang dicari K-nya. Coba kita terjemahkan ke dalam bentuk matematika ya. 2 dikali 5 pangkat 9 yang kurang K dikali 5 pangkat 8 sama dengan 2 dikali 5 pangkat 8 sama dengan ini kan pangkat 8 nih teman-teman, kalau kita perhatikan ini pangkat 8, ini juga pangkat 8. Tapi ini 5 pangkat 9 sendiri. Kita bisa ubah ke pangkat 8 ya dengan cara seperti ini. 2 dikali, kali aja pakai titik aja ya biar cepet. 5 pangkat 8 tambah 1. Nah, ini bisa nih. Dikurang K dikali 5 pangkat 8 sama dengan 2 dikali 5 pangkat 8 nih. Pangkatnya udah semua kan? Udah sama semua kan? Ini 5 pangkat 8, ini 5 pangkat 8. Oke, kita lanjut. Kita uraikan lagi ini di sini. 2 dikali 5 pangkat 8, ya kan? Dikali 5 pangkat 1. Sama aja kan? Kurang K kali 5 pangkat 8. Sama dengan 2 kali 5 pangkat 8 juga. Sama dengan lagi. Tapi sebelum itu kita misalkan dulu ya. Misal, misal 5 pangkat 8 itu, 5 pangkat 8 itu sama dengan P. Aduh, aduh, sama dengan P lah ya, sama dengan P. Jadi kita bisa terjemahkan di sini. 2 kali 5, ini 2 ini, 2 kali 5 ini 10 kan. 5 pangkat 8 kan P, berarti 10P sama itu kan. Dikurang K, K 5 pangkat 8 P. 5 pangkat 8 kan P, berarti KP di sini. Tuh, sama dengan 2P. 5 pangkat 8 kan P. Nah, kita operasikan di sini juga. 10P dikurang KP sama dengan 2P. 10P, ini pindah ruas nih. Ini 2P. Dikurang 2P. Kalau pindah ruas kan dikurang. Min.
min KP pindah ruas jadi positif, jadi KP di sini. Set. Nah, 10P kurang 2P, 8P. Ya kan? KP. Tinggal dicoret P-nya. Tuh, bisa dicoret kan? Set. Coret. Berarti 8 sama dengan K atau K sama dengan 8. Berarti nilai K itu sama dengan 8. Ada nggak di sini 8? A10, A0, B8. Oh ini B. Ada ternyata ya. 8. C salah. C salah. C lupa. D salah. E lupa. Tapi udah ketemu 8 ini ya. Dan soal lain banyak sih. Yang aku ingat cuma itu. Lumayan sih nilaiku. TWK 20, TIU 125, TKP 195. Wah, gede-gede ini dia. Semoga lolos deh. Terima kasih infonya. Semoga bermanfaat bagi teman-teman yang lain. Oke, kita lanjut ke video berikutnya. Nih, FR berikutnya nih. Bosku, soal tadi ada kayak gini. 5 pangkat N plus 5 pangkat N plus 5 pangkat N plus 5 pangkat N plus 5 pangkat N sama dengan 125 pangkat 20. Oh, seperti itu. Ini maksudnya apa ini? Pertanyaannya. Mungkin nilai N ini ya. Mungkin nilai N ini nih. Yang ditanyain nilai N. Nilai N-nya berapa gitu kan. Coba kita coba kita ulik ya. Terjemahkan dalam bentuk matematika. 5 pangkat N ditambah 5 pangkat N tambah pangkat N ditambah 5 pangkat N tambah 5 pangkat N sama dengan 125 pangkat 20. Nah ini 5, ini kan 5. 5 kali nih. 5 pangkat N-nya berapa kali ini? 5 kali kan? Tuh 2, 3, 4, 5. Berarti kan bisa diterjemahkan dalam bentuk matematika seperti ini. 5 kali 5 pangkat N gitu kan. 5, 5 atau 5 pangkat N-nya 5 kali gitu kan. Sama dengan 125 ini kan 5 pangkat 3 ya kayaknya. 5 pangkat 3, 5 kali. Oh ya benar. 5 pangkat 3 pangkat di pangkat lagi 20. Nah ini. Nah ini bisa nih. Nah 5 pangkat 5 kali 5 pangkat N kan bisa dibentuk seperti ini. 5 N plus 1 gini kan. Iyalah bisa nih. Sama aja. Terus ini 5 pangkat 3 pangkat 20. Berarti kan bisa bisa dalam bentuk seperti ini ditulis juga ya bisa ditulis seperti ini juga. 5 pangkat 60 kan? Ya kan? Iya. 3 kali 20 kan 60. Nah, ini ketemu nih kayaknya nih. N plus 1 sama dengan oh ini bisa dicoret nih. Coret dulu ding. Coret dulu nih, coret dulu. Udah habis kan? Tinggal N plus 1 sama dengan 60. Nah, set. Nah, kemudian N sama dengan 60 pindah ruas nih satu. Min berarti kan min 1. N sama dengan berapa? 59. Nah, ketemu nih kayaknya nih. Ada nggak di pilihan jawabannya? A 29, B 23, C 25, D lupa, E 59 nih. Ada ternyata ya, teman-teman. Ini salah, ini salah. Wrong, 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 wrong. Salah. Itu ya, mungkin teman-teman. Bagi teman-teman yang belum mengikuti SKD, mungkin bisa jadi bahan belajar teman-teman agar semakin matang lagi persiapannya. Dan saya doakan eh, teman-teman lulus tahun ini. Amin ya robbal alamin. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen supaya channel ini berkembang dengan baik dan selalu memberikan info terbaru bagi teman-teman semuanya di manapun Anda berada. Sampai jumpa di FR selanjutnya. Besok ditunggu ya, stay tune terus. Dan
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.